Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dimanapun berada, Bapak Ibu Guru TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu Guru, saat ini kita berada di bulan Mei menjelang bulan Juni. Maka Bapak Ibu Guru sebagian sudah mencapai progres 100%, sebagian baru 75%. Sebagian sudah mengunggah perilaku kerja, sebagian sudah unggah bukti dukung, dan seterusnya. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang telah mencapai progres kinerja 100%, perilaku kerja dinilai, dan sudah pula mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan, maka Bapak Ibu Guru masih ada satu tahapan lagi untuk menyelesaikan praktek kinerja, pengelolaan kinerja menjadi SKP semester gasal tahun ini, Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu Guru wajib mensinkronisasi pengelolaan kinerja PMM kepada e-kinerja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lihat tahapan cara, mohon tolong kepada Bapak Ibu Guru yang baru mampir pada channel ini untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti apabila channel ini mengunggah video baru, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu saat ini mengerjakan pengelolaan kinerja pada PMM. Apabila syarat telah terpenuhi, maka Bapak Ibu wajib mengkomunikasikannya dengan e-kinerja BKN ini, yaitu pengelolaan kinerja disinkronkan ke e-kinerja. Pada beranda e-kinerja Bapak Ibu Guru nanti akan ada terdapat seperti ini, Bapak Ibu, sinkro PMM. Nah, ini nanti wajib disinkronkan ke e-kinerja ini. Hasil dari sinkronisasi pengelolaan kinerja pada PMM kepada e-kinerja akan menghasilkan ini, Bapak Ibu. Apa ini kira-kira? Ya, inilah Bapak Ibu, akan dihasilkan penilaian akhir penetapan kinerja Bapak Ibu Guru secara otomatis. Ya, di sini nanti penilaian atas hasil kerja, kemudian di sini nanti penilaian perilaku kerja, dan di sini adalah nilai SKP. Hasil kerja di atas ekspektasi pimpinan, perilaku kerja di atas ekspektasi pimpinan, dan nilai SKP-nya sangat baik. Nah, nilai akhir sangat baik inilah nanti yang akan ditindaklanjuti menuju penilaian angka kredit Bapak Ibu Guru. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, sinkronisasi pengelolaan kinerja pada PMM menuju ke e-kinerja nanti
tujuan akhirnya itu ada di sini nanti Bapak Ibu. Nanti akan diteruskan ke SKP Bapak Ibu Guru. Nah, seperti apa yang akan dicetak nanti ketika nilai penetapan akhir kinerja Bapak Ibu Guru setelah seperti ini? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, dari penilaian kinerja ini Bapak Ibu Guru nanti akan mencetak satu ini sasaran kinerja pegawai, dicetak dari klik detail SKP. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja pegawai, dicetak dari form penilaian di sini ya, cetak form penilaian ini. Dan yang ketiga adalah dari sini Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, seperti ini Bapak Ibu sebenarnya akhir dari pengelolaan kinerja Bapak Ibu Guru pada platform Merdeka Mengajar yang kemudian diwujudkan oleh e-kinerja ini menjadi SKP. Demikian Bapak Ibu. Jadi apa maksud dari sinkro PMM ke e-kinerja? Semata-mata untuk mendapatkan SKP akhir semester ataupun akhir tahun Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, apa syarat sinkronisasi PMM? Semua Bapak Ibu Guru wajib melakukan sinkronisasi PMM, tetapi tidak semua Bapak Ibu Guru telah memenuhi syarat. Jika sudah memenuhi syarat, silahkan Bapak Ibu Guru menuju ke e-kinerjanya. Kita lihat Bapak Ibu, syaratnya adalah yang pertama, ini Bapak Ibu, praktek kinerja Bapak Ibu Guru telah tercapai 100% seperti ini. Kemudian telah mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, telah mengumpulkan tugas tambahan, dan juga telah dinilai perilaku kinerjanya. Selanjutnya kita lihat di sini Bapak Ibu, di pengembangan kompetensi. Nanti ini adalah di akun Bapak Ibu Guru. Kita lihat nanti penilaian kinerja di akunnya kepala sekolah seperti apa kalau sudah memenuhi syarat. Kita cek di sini dulu Bapak Ibu untuk yang mengumpulkan dokumen. Nah, pada kumpulkan dokumen ini kita bisa cek di PMM-nya masing-masing. Kita cek apakah pengembangan kompetensinya ini telah dinilai, apakah tugas tambahannya ini telah diperiksa. Nah, kita cek di sini misalnya Bapak Ibu, pengembangan kompetensi, kita klik. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Maka pada pengembangan kompetensi statusnya adalah ini, sudah dikumpulkan. Nah, ini hijau sudah dikumpulkan, artinya dokumen pengembangan kompetensinya telah terkumpul minimal 32 poin Bapak Ibu. Selanjutnya kita cek untuk tugas tambahan, seperti apa syaratnya, seperti apa jika tugas tambahan itu telah memenuhi syarat. Kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, ini tugas tambahan dan statusnya ini Bapak Ibu sudah dikumpulkan. Jadi dua syarat tadi sudah terpenuhi di unggah dokumen. Nah, selebihnya Bapak Ibu, perilaku kinerja telah dinilai kepala sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk melakukan sinkro PMM
maka Bapak Ibu guru wajib masuk ke laman e-kinerja bkn.go.id seperti ini Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu sudah masuk di laman ini, maka Bapak Ibu wajib melakukan login seperti ini. Nah, selanjutnya setelah login, Bapak Ibu dihadapkan pada cara masuk, yaitu menggunakan username dan password. Username-nya menggunakan NIP Bapak Ibu guru masing-masing, serta ini adalah password-nya, password di MySAPK dulu Bapak Ibu. Lalu silahkan sign in. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu data e-kinerja sebelum sinkronisasi PMM itu seperti apa, dan nanti akan kita bandingkan setelah sinkronisasi seperti apa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu sudah masuk di e-kinerja, maka pertama Bapak Ibu dihadapkan pada ini Bapak Ibu. Dan di bawah, jika Bapak Ibu periodisasinya sudah tertulis seperti ini sudah benar. Di bagian paling atas, 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 itu sudah betul. Kemudian di bawahnya periodenya adalah di tahun 2023. Nah, seperti ini ya. Yang pertama cek ini dulu Bapak Ibu. Jika sudah, maka cek selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Terdapat tulisan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Nah, ini wajib Bapak Ibu guru cek di e-kinerjanya. Nah, yang berikutnya ada tulisan ini Bapak Ibu. Jika sudah ada tulisan sinkro PMM ini, berarti Bapak Ibu telah terekam datanya dari PMM menuju ke e-kinerja. Silahkan nanti Bapak Ibu yang sudah ada seperti ini, syarat telah terpenuhi, kita nanti akan lakukan sinkro PMM. Nah, selanjutnya cek di sini dulu Bapak Ibu, detail SKP sebelum sinkro. Seperti apa isinya? Nah, klik di sini, maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini bagian atas ya. Nama pegawai Pak Sarjan, nama kepala sekolah Bapak Kamidi, NIP mohon maaf kita blok, kemudian pangkat golongan, sekolahan, dan seterusnya. Bagian bawahnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, yang perlu adalah ini yang penting. Hasil kerja kosong, tugas tambahan kosong, perilaku kerja di sini kosong, belum dilakukan penilaian sama sekali oleh pimpinan, belum terintegrasi dari PMM ke e-kinerja, kosong seperti ini Bapak Ibu. Maka nanti ini akan kita lihat perbedaannya setelah kita sinkro. Selanjutnya, setelah kita detail SKP, cek pula Bapak Ibu yang berikutnya adalah ini ya, di penilaian ini Bapak Ibu. Karena nanti di bagian detail SKP dan penilaian inilah nanti yang wajib Bapak Ibu guru cetak sebagai SKP kita. Mari kita klik di penilaian. Klik penilaian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bagian atasnya dan bagian terpentingnya adalah di bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini yang terpenting Bapak Ibu. Ini masih kosong. Nilai hasil kerja, perilaku kerja, SKP belum terisi. Nah, karena kita belum melakukan sinkro. Ya, nanti setelah sinkro ini nanti akan terisi dari bulan Januari sampai bulan Juni Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita cek daftar penilaian kinerja Bapak Ibu guru. Jika di akun kepala sekolah telah memenuhi syarat
untuk sinkro PMM itu seperti apa? Mari kita cek. Nah, ini daftar nama Bapak Ibu Guru, status kepegawaian, jadwal observasinya, status praktek kinerja, status perilakunya. Maka yang wajib Bapak Ibu Guru lihat adalah yang ini Bapak Ibu. Yang pertama ini, status praktek kinerjanya sudah hijau semua, sudah hijau, artinya sudah selesai. Yang kedua, perilaku kerja Bapak Ibu. Nah ini, perilaku kerjanya sudah hijau, sudah dinilai, dan di sini sudah centang hijau semua. Bisa Bapak Ibu Guru cek nanti, Bapak Ibu Kepala Sekolah cek nanti. Nah seperti ini Bapak Ibu, jika kita melihat di akunnya kepala sekolah kita Bapak Ibu Guru telah memenuhi syarat untuk sinkro PMM. Nah selanjutnya Bapak Ibu, mari kita praktekkan secara langsung pada akun Belajar ID Bapak Ibu Guru. Kita mulai Bapak Ibu. Ingat-ingat Bapak Ibu, akun e-kinerja Bapak Ibu Guru dahulu itu menggunakan akun yang mana, karena nanti akan mempercepat proses input menuju ke laman dari BKN. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Di sini kita bisa menuliskan e-kinerja BKN Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Guru masuk ke browser. Kalau bisa, masuklah browser dengan menggunakan akun yang dulu Bapak Ibu Guru daftarkan di e-kinerjanya. Selanjutnya kita tuliskan di sini Bapak Ibu, e-kinerja bkn.go.id. Nah seperti ini Bapak Ibu, e-kinerja bkn.go.id. Setelah ini silahkan klik enter, maka pencarian akan menuju ke sini Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu Guru klik yang paling atas. Nah, diarahkan ke beranda e-kinerja BKN seperti ini. Lalu Bapak Ibu Guru login di sini, maka diarahkan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah kemudian kita pakai username dan pakai password Bapak Ibu. Lalu sign in. Nah, kita diarahkan ke sini Bapak Ibu. Kita lihat periodisasinya, ini sudah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Kemudian di sini periodisasinya 2 Januari 2023, 31 Desember 2023. Ini sudah betul Bapak Ibu. Paling atas adalah periode Januari 2024 sampai Juni 2024. Dan kemudian di sini sudah ada perintah sinkro PMM. Di sini sudah tertera akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Nah, silahkan cek dulu Bapak Ibu di beranda e-kinerja Bapak Ibu Guru, apakah sudah seperti ini Bapak Ibu. Ya, mari kita cek dulu sebelum kita lakukan sinkro di detail SKP dan di penilaian. Seperti ini Bapak Ibu. Kita lakukan cek detail SKP. Nah seperti ini, kosong ya, ini kosong ya. Kemudian kita kembali, lalu kita cek di penilaian.
Ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, ini saya sendiri belum tahu kenapa sudah ada isinya, dan ini hanya penilaian di April. Mestinya di sini nanti akan terisi dari Januari sampai Juni. Nanti kita lihat setelah kita lakukan sinkro PMM. Kita kembali. Nah, sudah ya. Di sini yang jelas statusnya harus sudah persetujuan Bapak Ibu. Kemudian unit kerjanya harus sudah benar. Status pegawainya definitif. Jenis pegawainya pegawai. Ya, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu guru juga bisa ngecek profil. Jika nanti terdapat data belum benar, Bapak Ibu bisa melakukan edit profil sebelum nanti sinkro PMM. Nah, sekarang kita fokus pada sinkro PMM ini Bapak Ibu. Mari kita lakukan sinkro dengan PMM seperti apa. Kita klik di sini Bapak Ibu. Sinkro data PMM. Sinkro data PMM. Ya, ini kita cek dulu. Nah, kita cek dulu Bapak Ibu ya. Sinkro data PMM. Data SKP periode awalnya 1 Januari 2024. Ini sudah betul. Periode akhirnya sampai dengan 31 Desember 2024. Artinya ini periode tahun 2024. Pendekatannya kualitatif sudah betul. Jenis SKP-nya guru. Oke, sudah betul. Sekarang kita cek detailnya data ini Bapak Ibu. Detailnya sebagai pegawai unit organisasi. Sudah betul. Ini data sekolah, data di PMM. Jika ini sudah sama, ini sama. Kemudian detail pegawai atasannya, ini harus sama dengan ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah sama. Nah, terdapat tulisan gagal sinkro dikarenakan tidak ditemukan RHK atasan. Berikut tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai standar, ini seterusnya. Nah, di sini dinyatakan gagal pada bagian atasan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini, jangan dilakukan sinkro dulu Bapak Ibu. Jika di sini sudah tidak ada catatan, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Jika seperti ini, Bapak Ibu berhenti dan berkomunikasi dengan sekolah untuk bisa menginformasikan bahwa atasan belum melakukan praktek kinerjanya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Maka ini kita hentikan, tidak perlu melanjutkan sinkro ya, tidak diklik OK, tetapi kita tutup Bapak Ibu. Mari kita tutup dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib melaporkan kondisi ini ke sekolah. Jika nanti kepala sekolah telah mengajukan RHK dan seterusnya, Bapak Ibu bisa klik sinkro lagi seperti ini, lalu tidak ditemukan catatan ini. Nah Bapak Ibu, jika data dari sinkronisasi Bapak Ibu seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk sinkronisasi. Silahkan berkomunikasi dulu kepada operator sekolah dan atasan Bapak Ibu di sekolah. Komunikasikan bahwa tidak ditemukan RHK atasan, sehingga di sini atasan kita harus juga melakukan sinkronisasi terlebih dahulu di e-kinerja kepala sekolah.
Demikian Bapak Ibu. Jika nanti ini sudah tidak terdapat catatan Bapak Ibu, di sini nanti akan ada tulisan tetap sinkronisasi. Maka silahkan klik tetap sinkronisasi dan nanti bisa dicek pada detail SKP-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita tidak bisa melanjutkan ke Sinkro PMM. Kita berhenti sampai di sini dulu, menunggu data atasan kita mengunggah RHK-nya pada akun kepala sekolah sebagai pegawai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.